Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan sore yang sangat berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu sore yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke masjid ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan umatnya sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian sore hari ini masih berhubungan dengan masalah keutamaan di dalam kegiatan-kegiatan kita di masjid. Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Kali ini nanti akan saya sambung dengan adab ketika kita berada di masjid. Termasuk adik-adik ya. Adab sopan santunnya seseorang ketika di masjid. Ya. Kenapa ini perlu? Karena di kajian yang kemarin kita sudah tahu bahwa masjid itu adalah rumahnya Allah. Bahwa sesungguhnya masjid-masjid di permukaan bumi ini adalah rumahnya Allah. Siapa yang datang di masjid itu adalah merupakan tamunya Allah. Jadi panjenengan semua ini statusnya sebagai tamunya Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi yang kemarin kita pelajari? Bahwa kita ini nanti akan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada sore hari ini sebagai rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus punya etika, punya adab. Bagaimana ketika kita masuk rumah Allah itu. Yang pertama jamaah sekalian,
kita harus ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seseorang yang ingin ke masjid mengikhlaskan niatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang dilakukan di masjid. Ikhlas. Ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, napa wonten tiyang hadir di masjid itu dengan niat yang tidak untuk beribadah kepada Allah? Ya, ada. Mulai niat yang baik sampai niat yang tidak baik. Ya. Ada niatnya itu ibadah, ada niatnya dalam rangka ibadah. Panjenengan semua ini Pak Insya Allah termasuk golongan orang yang niatnya ibadah. Menuntut ilmu itu kan ibadah. Tolabul ilmi. Nah, apa yang dalam rangka ibadah? Misalnya ada tukang AC datang ke masjid sini, itu datangnya tidak untuk ibadah, Pak, itu untuk membersihkan AC. Ya, membersihkan AC. Tapi dalam rangka juga mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita kaitkan semua itu dalam rangka ibadah kepada Allah, maka kegiatan apapun di masjid ini yang baik-baik itu, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Nah, pernah ada datang ke masjid ternyata nuwun sewu ngambil napa niku kotak infak misalnya, ya. Nah, ini beda. Ya, enggak ada mencuri dalam rangka ibadah. Ini dalam rangka ibadah, Pak. Enggak, beda ya. Itu sudah menjurus kepada ketidakbaikan, kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita. Bismillah, kita berangkat dari rumah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu hendaklah kita berpakaian yang baik. Ya, ketika ke masjid, pakaian yang baik. Yang baik itu yang bagaimana? Ya relatif. Artinya pakaian-pakaian yang menutup aurat. Baik laki-laki maupun perempuan. Menutup aurat. Nomor 2, selain menutup aurat bagaimana? Ya, nilai-nilai kepantasan. Wonten kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan, baik itu kepada jamaah bapak-bapak maupun ibu-ibu. Pertama, misalnya contohnya ketika kita ikut sholat berjamaah, kemudian kita pakai kaos, ya. Yang kaos itu di belakang itu menarik perhatian seseorang. Ada tulisannya, apa tulisannya misalnya, ya. Orang ketika takbir Allahu Akbar itu mesti konsentrasinya terbagi. Maos niku, kaos sing enten tulisan jenengan wingking niku. Nah, ini adabnya tidak begitu, ya. Walaupun sholat itu pakai kaos, apakah kaos yang ada lengannya atau kaos itu selagi masih menutup aurat itu boleh-boleh saja, tetapi adabnya yang harus kita jaga. Kalau kita sholat di satu tempat sudah tidak ada pakaian lagi misalnya, ya di gubuk, waduh hanya pakai ada kaos ini dan dijamin itu bersih, itu tidak makan. Tapi ketika kita di masjid harus menyesuaikan, ya.
Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, yang baik, yang bagus setiap memasuki masjid. Ya. Nih. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di dalam ayat ini Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk menutup aurat, akan tetapi mereka diperintahkan pula untuk memakai pakaian yang bagus. Ya, pakaian yang bagus, karena pakaian yang bagus itu termasuk keindahan, termasuk hiasan, ya. Ini yang pertama. Bahkan juga disunahkan bagi orang laki-laki menggunakan parfum, ya, wangian, ya, pakai parfum, ya, pakai parfum. Kalau ibu-ibu harus ada batasan, pun teman-teman, ya, pun teman-teman ibu-ibu. Kalau di rumah boleh pakai parfum yang sing nyelenget niku, nggih. Nah, kalau di masjid ya sekedar untuk supaya menghilangkan bau saja. Tapi tidak boleh berlebihan, ya. Kemudian nomor 3, selain pakaian yang bagus, kemudian memakai parfum, ya. Nggih parfum nek mboten saged tumbas sing larang-larang nggih, tumbas sing biasa mawon, nggih. Macem-macem sak mangken niku. Nggih wonten sing merek niku 1000 bunga. Nggih. Enten malih sing malaikat subuh. Malaikat subuh. Sing biasa disemprotaken enten karpete masjid. Mriki niku malaikat subuh. Itu hanya merek, Pak. Opo gitu ta, Pak? Baunya malaikat itu nek subuh. Mboten. Niku hanya merek. Mungkin jenengan, aku mau ya cerita bojone nang masjid ketemu malaikat. Kok iso? Iya. Ambune. Nah, parfum iku malaikat subuh. Mboten. Niku merek, nggih. Merek. Artinya bahwa monggo kita pakai parfum sekadarnya saja, nggih. Tapi wonten tiyang niku sing mboten tahan nggih, mboten nek bau parfum sing nyengak ngoten niku nek nggih, wonten nggih. Mungkin karena kurang biasa, nggih. Makanya parfum pun damel sing nyenggerak-nyenggerak nggih. Biasa mawon. Nomor 3, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghindari makanan yang tidak sedap baunya. Maksudnya adalah larangan bagi seseorang makan makanan yang tidak sedap baunya, mengkonsumsi misalnya yang menyebabkan bau mulut ini ada beda. Ya, bawang merah. Ada orang itu kesukaannya nek gawe mie. Ya, ini ku dicemplungi bawang merah ungkul-ungkulan niku. Dengan atau sumrat yang sing kebiasaan ngoten. Sehingga apa? Bau mulutnya itu menjadi bau brambang. Apa enggak boleh makan seperti itu? Boleh. Pernah kejadian pada saat mau sholat, kemudian bau begitu ya, ketika itu ya perang ya, makan bawang yang seperti bawang bombay gitu. Kalau tidak kelaparan, makan. Setelah sholat, saling toleh bau. Maka Rasulullah kemudian mengingatkan ya, ketika akan sholat. Artinya ketika mau berangkat masjid, kira-kira kita harus gosok gigi ya, jengkol. Kalau piyambak mboten sumerap, nopo nggih raose jengkol, tapi terus baunya juga pete. Ya, pete niku
benten kalian lantoro, petinku sing sak menten-menten niku. Nah, niku bukan hanya efek baunya saja, tapi efek pipis nuwun sewu. Niku baunya juga menyengat. Tapi juga ada khasiatnya katanya, ya. Tidak tahu itu dari sisi kedokteran. Tapi dari sisi bau, ya. Nah, maka dianjurkan sebelum pipis itu disiram dulu supaya cepat lundro, ya. Ini Pak Alim ini kisah jaket bedakan ini, yang biasanya membersihkan kamar mandi. Oh, ini uang sing pipis nak kene iki mari mangan pete iki, ya, ketoro, ya, beda, ya. Atau bau rokok. Rokok itu baunya juga sangat ingat, ya. Maka bersihkanlah, ya, mulut kita habis makan makanan tadi itu ketika masuk masjid, ya. Untuk apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Supaya ketika kita sholat itu selain bau kita sedap, segar, ya, juga tidak mengganggu orang atau jamaah lain, ya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, man akala sauman au basolan falyatazilna au qala falyatazil masjidana falyaqud fi baitihi. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, maka hendaklah menjauhi kita. Atau mereka bersabda, maka hendaklah dia menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Ini peringatan Rasulullah. Artinya begini, kalau kita habis makan-makan seperti itu, kalau kita tidak sanggup untuk membersihkannya, maka cegah datang ke masjid. Kalau kita datang itu sudah, ya, apalagi sekarang kan sudah misalnya ada siwak, ada sikat, ada pasta gigi itu, dan kita bersihkan, itu tidak masalah. Yang terjadi pada zaman Rasulullah, habis makan-makan berambang seperti itu, kemudian datang, ya, ke masjid sehingga saling mengganggu orang lain, ya. Hadis tersebut bisa dibawa ke persamaan kepada segala sesuatu yang berbau tidak sedap, bisa mengganggu orang yang sedang sholat atau sedang yang beribadah, ya, di masjid. Ini harus kita cegah. Walaupun asal-asalnya itu sumbernya dari makanan berambang, ya, yang tadi saya ceritakan, tetapi dapat juga disimpulkan kalau kita datang ke masjid dan kondisi badan kita ini masih membawa bau, maka hendaklah kita selesaikan dulu. Oh iya, iki kelambi iki mari kok baunya kok tidak enak, dia diganti. Sebab bukan hanya bersumber dari makanan saja, bisa bersumber dari pakaian yang kita pakai, ya. Jenengan nak sudah bisa bau badannya masing-masing. Kok wis sejing ini rek ambune rek, ya. Nah, itu dihindari supaya masjid itu baunya menjadi segar, ya. Termasuk gigi, ya, gosok gigi, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Setelah itu semua dibereskan, tidak ada tanda-tanda bau mulut, tidak ada tanda-tanda bau badan, maka silakan datang di masjid, ya. Bukan berarti kemudian setelah ini bapak-bapak semua kemudian semua tidak mau masuk masjid, karena tidak seperti itu, ya. Ini anjuran supaya ketika masuk masjid itu bukan hanya dianjurkan untuk berpakaian yang baik-baik, yang pantas-pantas, ya,
khusus untuk di Masjid Taqwa ini saya memang pernah menyampaikan jangan sampai sholat dengan menggunakan kaos yang ada tulisan-tulisan di belakang. Itu termasuk ini ya. Nomor 4 jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersegera menuju rumah Allah. Bersegera menuju masjid merupakan salah satu ciri semangat seorang muslim untuk melakukan ibadah. Ya. Ya kita dianjurkan kalau bisa ketika ada adzan dan iqomat itu kita bisa berkesempatan untuk berdoa. Allahumma rabba da'wati tammah dan seterusnya itu. Itu bisa kita lakukan apabila kita datangnya ke masjid itu lebih awal. Kalau kita datangnya ke masjid itu ketika imam sudah takbiratul ihram, ya tentu kita sudah kehilangan kesempatan apa saja itu. Kehilangan kesempatan untuk menjawab adzan. Kehilangan kesempatan untuk berdoa antara adzan dan iqomat. Kehilangan kesempatan untuk sholat qobliyah. Maka dianjurkan datang ke masjid itu lebih awal. Walaupun begitu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hendaklah kita ketika didatang di masjid itu tidak boleh gerusa-gerusu. Napa niku gerusa-gerusu niku? Napa gerusa-gerusu niku? Tidak boleh susu ya, tidak. Terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru. Sampai misalnya kesenggol lawang, krobiak. Nah ya, tidak boleh. Berjalan menuju masjid, walaupun tadi sudah dalam nomor 4 itu kita dianjurkan untuk bersegera. Bersegera artinya awal waktu. Sedangkan kalau sudah memang kita itu terlambat, tidak boleh kemudian lari. Ya. Berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan. Hendaklah berjalan menuju masjid itu dengan khusyuk, tenang, tentram, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya berjalan menuju sholat itu dengan tergesa-gesa, ya. Walaupun sholat itu sudah didirikan. Dalam pelajaran yang lalu ada kan tuntunannya ya, sudah pernah saya sampaikan. Kalau datang menjumpai imam takbir ya kita ikut takbir. Kalau menjumpai imam ruku maka kita takbir kemudian mengikuti ruku. Ketika menjumpai imam ruku berarti kita masih dapat 1 rakaat ya. Tetapi kalau menjumpai imam itu sudah lepas dari ruku menuju ke sujud maka itu kita sudah kehilangan 1 rakaat. Walaupun begitu tidak boleh, kemudian tetap harus jalan dengan tenang, ya. Rasulullah SAW ya pernah dikejutkan gaduh di belakang, ya, di belakang soft, di belakang Rasulullah itu tiba-tiba Rasulullah mendengar suara gaduh beberapa orang. Mungkin. Sing siji ki rada niku wau tergesa-gesa terus nyenggol koncone. Nggih, biasanya disenggol iku nggih kadang bales nggih. Bales. Akhirnya gaduh, gedepek-gedepek mungkin begitu nggih. Ya kayak salate anak-anak itu ya. Anak-anak kadang-kadang itu ya kesenggol kancane padahal kancane gak sengaja nyenggol, kesenggol. Bales. Akhirnya terjadi kegaduhan. Apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah kemudian bertanya, ya. Masa nukum?
Ya, apa yang terjadi pada kalian setelah selesai? Bukan Rasulullah membatalkan sholatnya, enggak. Setelah salam, kemudian Rasulullah menghadap ke jamaah, apa yang terjadi? Ya, ternyata ya ini pelajaran bagi kita. Imam itu ternyata Rasulullah pun seorang nabi, nek mburi ku ana salat kok gaduh, iku nabi itu ya dengar. Bukan berarti para nabi, para sahabat itu nek salat itu gak krungu apa-apa, ndak. Ya dengar. Maka saya pernah mendapat pelajaran ya ketika masih usia remaja itu gimana cara salat khusyuk itu ya. Salat khusyuk itu pada waktu itu yang nyampaikan Ustadz Abdullah Irfan ya dari Sedayu itu almarhum. Salat khusyuk itu diantaranya ya salat dengan penuh perhatian. Bukan berarti salat terus gak krungu apa-apa, enggak, ya dengar. Ono anake nangis ya krungu. Ada orang lewat ya terdengar ada orang lewat, tetapi dia tetap fokus di dalam salatnya. Diibaratkan seperti orang yang sedang jahit. Umpama di sini ceramahnya ya mungkin diibaratkan koyok wong nang besali. Ya, koyok wong nang besali. Ya, ngempleng nutuk emas ngoten nika nggih. Nutuk emas niku mantun dibakar atau ditutuk digepeng ngoten nika. Niku butuh khusyuk napa mboten? Butuh khusyuk. Nek mboten khusyuk niku kemplengane niku napa namane kemplengane niku? Nggih wesi sing ditutuk niku mboten saged rata ngoten ji nggih. Terus nggih. Niku sing biasa garap-garap niku nak saged nggih. Mari dipanasi ngoten niku atau ditutuk tong tok 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 tok. Niku butuh khusyuk. Ibaratnya khusyuk niku ngoten. Mboten terus ana wong lewat reng gak krungu dengar, tetapi itu konsentrasi. Jadi salat khusyuk itu konsentrasi. Begitu juga karena alamnya di Sedayu itu banyak anak-anak muda itu yang sebagai penjahit. Maka dicontohkan salat khusyuk iku koyok salat koyok wong sing jahit baju. Ya. Nek gak konsentrasi drijine iso kejojot dom. Ya, konsentrasi sehingga jahitannya bisa patis. Seperti itu. Nah, Rasulullah pun mendengar ketika ada jamaah kok gaduh itu. Maka Rasulullah bertanya, apa yang terjadi? Qala para sahabat kemudian menjawab, istajalna ilas sholati. Kami tergesa-gesa menuju sholat. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wala taf'alu, janganlah kamu melakukan hal seperti itu lagi. Ya, ini nasihat Rasulullah SAW. Apabila kalian mendatangi sholat, maka berjalannya dengan tenang. Ya, dan rokaat kalian dapatkan, sholatlah rokaat yang terlewat yang sempurna. Artinya sholatlah ikuti sholat yang kamu dapatkan. Ketemu karek sak rokaat, yo ikuti, kurangnya nanti ditambah. Dengan ketentuan tadi itu. Kita menjumpai imam sudah rukuk dan kita menangi rukuk, maka itu sudah terhitung dapat rokaat itu. Tetapi kita ketika imam sudah lepas dan mau sujud, maka kita sudah kehilangan rokaat pada saat itu. Caranya bagaimana? Setelah imam salam, kita berdiri menambah ya rokaat yang tertinggal tadi. Berarti tergesa-gesa masuk masjid dengan tujuan supaya cepat-cepat dapat mengikuti imam di depan, itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melaku tenang, ya, ojo sampai terus tadi kedepek ya, seperti itu. Dan ada adat, ini bukan ajaran Islam, ya. Banyak kita jumpai traweh.
Anak-anak jangan ngikut ini ya. Traweh. Imame wis maca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iku gak gelem ngadeg-ngadeg. Nek gak imame iku terus walap dolin terus geruduk ngadeg kabeh. Ini juga ndak boleh. Nggih, ndak boleh anak-anak ya. Ndak boleh. Harus mengikuti menangi takbir ya, ikuti takbir kecuali memang datangnya terlambat. Nah, sengaja klesetan dhisik nang mburi, kipas-kipas. Nah, untung saiki wis gak ono kipas nang masjid niku pun enten. Meskipun enten niki kipas angin enten AC, rumen ngeten. Enak-enak dhisik ngene. Ya, kadang-kadang nunggu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Allahu Akbar melok ngadeg itu tidak boleh. Adabnya tidak boleh ya. Tidak boleh di sini artinya sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Lah niru sapa Pak ngoten niku? Duka. Sinten sing ngawiti ngoten niku? Mungkin ya sing tua-tua nggih. Masa sing ngawiti ku anak-anak. Nggih. Sing ngawiti ku sing tua. Anak-anak niru lho kaya iku lho. Ya. Walam yulat baru terus geduk-geduk niru. Arek cilik wis gak ngerti iki sumbere teko ndi niru. Jadi sing salah salin yo sing tua-tua. Sing ngekeki contoh, nggih. Anak-anak niru. Kalau anak-anak sekarang sudah tahu ya jangan ditiru walaupun yang ngajari yang awalnya orang yang tua-tua ya. Mudah-mudahan di masjid kita ndak ada seperti itu. Hanya 1-2 kadang-kadang kalau di belakang itu ya. Sebetulnya kuat, cuma mbok iku wis ketularan kondi ngoten niku. Ben ngantos nular enten masjid niki nggih. Tergesa-gesa tidak boleh, melambat-lambatkan dengan tujuan ya. Fatihah ini suara dolin ini. Coba saya pernah ngoten niku kula saged cerita karena pernah ya ketika saya tidak melaksanakan sholat raweh habis kalau itu perjalanan dari Sedayu naik sepeda motor kan lewati beberapa musola masjid. Rata-rata niku setelah saya lihat di tepi jalan musola-musola itu begitu. Iku wis waladhdallin amin. Amin itu kali silo. Nah niku mboten bener. Baru berdiri. Lah kok podo kok seragam? Berarti ada sesuatu yang enten sing kemudian nyangkal ngeten. Sepenting kan enggak ketinggalan rakaat Pak ini. Ya, betul. Tetapi sholat itu kita kalau bisa ya dimulai kesempurnaannya. Seperti itu ya. Yang nomor 6 jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab bagi wanita. Tidak terlarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Namun rumah-rumah mereka lebih baik jika seseorang wanita hendak pergi ke masjid. Jadi tetap hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Rasulullah perempuan itu lebih utama sholatnya di masjid. Tetapi dengan syarat ya. Apa syaratnya? Yang pertama jika suaminya mengizinkan. Kalau jenengan walaupun nyuwun izin, Bapak eta Bu. Sampun nggih. Izin itu kadang-kadang resmi, kadang-kadang ya tidak resmi. Artinya ya berangkat ya. Nah, itu sudah izin namanya ya, sudah izin ya. Atau ketika kita berangkat kemudian suami bersama-sama, itu juga sudah berarti mendapat izin. Itu tidak apa-apa ya. Kemudian tidak menimbulkan fitnah. Nuwun sewu, dalam pelajaran kajian Jumat malam pernah saya sampaikan ya, ketika
seorang wanita pergi ke masjid itu hendaklah tidak menggunakan atau berdandan yang berlebih-lebihan sehingga menimbulkan fitnah, ya, menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Mosok nang masjid terus atik napa niku wedake abang-abang, lambene di abang biru ngoten niku. Ya. Berdandan yang berlebih-lebihan ketika ke masjid itu dilarang, ya. Nah, ini dapat menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Kemudian nomor 3, syaratnya jenengan boleh datang ke masjid asalkan menutup aurat secara lengkap. Nun sewu, ini juga sudah pernah saya kaji di masjid ini. Kadang-kadang nun sewu Bu nggih, pun murang-muring nggih. Dure rukuan, ngisore kulotan. Niku sing ditutupi napane? Dure to, padahal aurat itu ya sampai sak dengkul mengisor itu termasuk aurat. Nggih. Nggih. Ini loh Pak, sudah tutupan Pak, ruko sudah tutup, iya. Lakene ditutupi ngisore dicenceng. Niku sing ditutupi sing pundi? Nggih. Ibu-ibu kalau ada pelajaran tentang seperti ini, jangan dianggap Islam itu rewel, tidak. Islam itu memberikan pelajaran supaya kita itu terhormat. Maka bisa misalnya ke masjid pakai celana yang tidak mengganggu, ya, seperti kaos gitu, bahan dari kaos yang sampai ke kaki. Itu kalau dipakai sholat yang tidak mengganggu, tetapi kalau untuk perjalanan pulang itu juga tetap menutup aurat, ya. Jadi minta izin atau seizin suami, tidak menimbulkan fitnah dari tata cara berhias dan memakai parfum yang berlebih-lebihan, ya. Menutup aurat, maka ini diperbolehkan kita untuk mengadakan kegiatan di masjid, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 7, ketika masuk masjid berdoa dan mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Banjian pundi babakan, babakan pertama itu kita masuk dengan kaki kanan dulu, ya. Ketika keluar dari rumah kita membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini bukan hanya saja, ya, bukan hanya untuk pergi ke masjid, pergi ke pasar, pergi ke sekolah, pergi urusan-urusan kebaikan, kita supaya berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Doa ini kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada lagi doa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran, ya, wa fauqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'alni nuran. Artinya kita memohon kepada Allah supaya segala jurusan urusan kita
mendapatkan nuron, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 8, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat menghormat kepada masjid. Ya. Di antara adab ketika masuk masjid adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi pun lenggarumin. Sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Sholat ini diistilahkan oleh para ulama dengan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajli." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Saya pernah ditanya, Pak, sebelum subuh itu kok ada orang sholat habis 2 rakaat terus berdiri lagi, sholat lagi, itu sholat apa? Saya jawab, yang pertama itu sholat tahiyatul masjid, yang kedua itu sholat qobliyah subuh. Kalau ketika dia masuk masjid itu azan sudah selesai, ya. Kalau masuk masjidnya itu belum azan, maka dia sholat tahiyatul masjid dulu. Setelah itu duduk, nunggu azan. Setelah azan, kemudian baca doa antara azan dan iqomat, ya. Kemudian dia sholat, namanya sholat qobliyah subuh. Sing pahalae koyok-koyok Allah memberikan dunia seisinya. Tapi kalau jenengan masuk masjid itu sudah azan selesai dan di angka situ terlihat masih angka 10, 8, ya, itu loh. 8 itu berarti sik kenek kanggo salat 2 kali 2 rakaat. Sing pertama salat tahiyatul masjid, sing kedua salat qobliyah subuh. Tapi nek sing ngene mriku nipun angkae loro. Siji, panjenengan pun ya engko nek sampeyan sing Allahu Akbar ngoten sing bagian adzan pun ngadeg. Kok nunggu sampean. Maka di situ lihat. Jadi masuk itu lihat lihat angka di situ dulu. Kira-kira aku sing ngatasi enggak? Salat tahiyatul masjid dengan salat qobliyah subuh. Kalau enggak ngatasi, ya ambillah salah satu, terserah Allah yang menilai. Tahiyatul masjid atau dirangkep. Pun dipaksakan sholat 2 kali 2 rakaat. Engko kono wis arepe adzan jenengan sik jungkul-jungkul ijenan gitu nggih. Gak enak-enak ditontok wong akeh niku nggih. Maka karena di sini masjid ini ada alat yang mengetahui dan itu muadzin itu ndak mungkin si angka 10 terus wis di adzan itu mboten nunggu niku komando. Itu memudahkan kita ketika kita datang masjid, sik cukup enggak ya waktune. Nah, di sanalah ya untuk kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tetapi kalau jenengan datangnya itu lebih awal, maka sholatlah tahiyatul masjid dulu, duduk dulu, zikir, baca-baca Quran, kemudian nunggu adzan. Setelah adzan baru jenengan sholat itu, sholat qobliyah subuh. Apa Bu? Nomor 9, mengagungkan masjid. Bentuk mengagungkan masjid
hendaklah seseorang tidak bersuara dengan suara yang tinggi, ya, suara secukupnya saja, kecuali untuk pengajian begini, ya. Kalau pengajian ini malah wis suarane banget ditambahi speaker pisan, ya. Tapi kalau kita sedang omong-omong, jangan sampai terjadi perdebatan-perdebatan dengan suara yang bernada tinggi, ya. Bermain-main, duduk dengan tidak sopan. Duduk dengan tidak sopan itu begini. Utamanya ini nuwun sewu mumpung babnya ini panjenengan semua kalau sholat Jumat itu Rasulullah SAW melarang kita longgo iku karo bedongkrong. Niku ndak boleh. Contohnya ngeten, nuwun sewu. Bu enten niki nggih. Nah, mboten napa-napa. Longgo niku ngeten. Iki Jumatan. Ngeten niku mboten nang bener ta? Ya. Mungkin kalau ceritani napa kok ngoten. Ya. Repot kabeh. Di buku ini hanya ditulis duduk tidak sopan, ya. Ketika di masjid, apabila ketika kita mendengarkan khutbah, ada larangan hadis, saya tidak hafal hadisnya, ya, tapi pernah baca, ya, dan memahami artinya. Rasulullah melarang duduk seperti itu. Dan ini juga di masjid ini pernah diterangkan ketika yang ngaji Pak Yai Mukhlas. Ya, lungguh, kenapa lungguh model ngono kok ndak boleh? Yang rumien kali yang sak mangkin niki benten. Nuwun sewu niki mboten jorok nggih. Sak mangkin rata-rata pun jenengan nangge sempak sedaya lho. Nggih, enten sing mboten sempakan. Mboten sempakan nggih, mangkat sedaya. Dulu itu dengan pakaian yang namanya disebut di dalam itu gamis itu tidak sesempurna gamis yang sekarang ini. Ada orang yang pakai terusan itu sudah gamis yang sudah modifikasi. Ini gamis yang sudah modifikasi. Gamis yang asli ini hanya dengan baca di literatur itu gamis kan pakaian dua, yang satu di selobokno ngene, sijine ditempongno. Nggih, enten sak mangkin damel gamis ngoten. Mboten enten nggih. Sijine niku diselobokno, dua kain, sijine diselobokno, sijine niku ditempongno. Nah, kenapa Rasulullah SAW melarang ketika mendengarkan khutbah duduknya seperti itu? Nuwun sewu, ketinggal ngoten lho. Ketinggal oleh Rasulullah itu ketinggal. Nek koncone gak ketok, nek koncone gak ketok. Sing khutbah sing ketok. Sing khutbah sing iso ketok, ojo longgo kaya ngono. Ya, niku asbabul wurute niku ngoten. Sebab-sebab turunnya hadis itu seperti itu. Maka sampai sekarang ya kita ikuti longgone aja ngeten. Kadang-kadang nuwun sewu enten tiyang tunggal mriki niki senengane longgone niku dengkule dirakut ngeten, tapi celonoan mboten ketinggal. Rasulullah pernah melarang jangan duduk seperti itu. Saya dapat keterangan model duduk seperti itu ketika dipraktekkan oleh Pak Yai Mukhlas. Oh, sing dimaksud model lungguh sing ngono iku dengan alasan di sini ku ketinggal. Nek lungguh ngono iku mergane mek ditutupi karo sembongan ngoten tok. Ya. Terus ada lagi niki ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Pireng nggih? Kalau panjenengan niku berdiri dari sujud niku nunggu bapak-bapak niku pun ngadeg rumiyin. Niku ceritane nggih sama dengan dulu. Ya. Nek bapak-bapak sik sujud dengan pakaian gamis sing model ngoten mau. Terus ibu-ibu niku ngadeg ndisiki,
niki ndadekno fitnah. Karena dulu ya sketnya itu ndak serapi sekarang, ya. Maka Rasulullah ya, tunggulah untuk jamaah putri setelah Allahu Akbar ketika kira-kira bapak-bapak sudah ngadeg berdiri baru ibu. Nek disi ibu perlu sujute wong lanang. Ya. Mergo sujute dalam keadaan pakaian yang gamis yang model dulu ini menjadikan fitnah. Ngoten Pak Dimas nggih. Nah, ini mudah-mudahan kajian sore ini karena agak panjang waktunya sehingga kita bisa kalau ini dijelaskan pada waktu khutbah Jumat. Niku sing jamaah ini pun ono sing wis ndelok jam ini, ono sing nonton jam. Untung ini jam ini dilemburi mriku. Jadi tiang ini mboten tolak-tolak ngeten. Nah, niki wis saged sak jam ya. Itu yang menjadi masalah. Jadi apakah model gamis itu pakaian yang paling disenangi Rasulullah? Ya lihat-lihat gamisnya. Apa jenengan kepingin model gamis zaman dulu terus jangan pakai sekarang? Sekarang yang kita pakai gamis itu sudah modifikasi. Ono model Tiongkok titik. Makanya ngeten iki nek disebut napa? Keran napa? Tiang jahit namanya. Keras Shanghai nggih. Nggih. Koko ini Cina. Koko nggih, koko bener. Shanghai, model Shanghai, model. Makanya pakaian yang sekarang ini gamis-gamis yang kita pakai itu sudah modifikasi. Kalau kita pakai gamis yang asli, gini diselobokno dhuwur terus nek lunggune ngeten ketinggal. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentang menghormati atau mengagungkan masjid, hendaklah duduk duduk dengan sopan, ya, atau tidak apa ya namanya, ya tadi itu di antara penjelasannya. Hendaknya juga tidak duduk kecuali sudah dalam keadaan berwudu atau mengagungkan rumah Allah, zikir dan lain sebagainya. Kita datang kalau sudah sebaiknya memang kan sudah wudu dari rumah. Ini kajian yang kemarin ya sudah wudu dari rumah kecuali kalau ada batal ya. Kemudian yang nomor 10 menunggu ditegakkannya sholat dengan berdoa dan berzikir. Ya. Kalau datang kita itu sebelum azan, maka menunggu dengan berdoa dan berzikir. Ya. Apabila seseorang memasuki masjid, maka dia dihitung berada di dalam sholatnya. Ya. Dan para malaikat berdoa kepada salah seorang kalian selama dia berada dalam tempatnya sholat. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, ampunilah dirinya selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas. Ini didoakan. Allahumma arhamhu, ya, Allahumma filahu malam yu'dhi fihi malam yuhdis. Kita didoakan oleh malaikat, dimintakan rahmat, dimintakan ampun selagi kita belum batal wudhu kita. Maka kalau supaya kita didoakan lagi, ya berwudhu lagi, masuk duduk lagi. Ini adab ketika menunggu masuk waktunya sholat. Ya. Kemudian mengaitkan hati dengan masjid. Ya. Mengaitkan hati dengan masjid. Hati kita itu selalu terpaut dengan masjid. Ada 7 orang yang besok pada hari kiamat itu pada mahsyar di mana semua mendapatkan tidak mendapatkan perlindungan kecuali 7 orang yang tidak mendapatkan kepanasan ketika di yaumul mahsyar. Siapa di antaranya? Yaitu orang yang hatinya terkait dengan masjid, selalu ingin datang ke masjid. Maka ini
sangat baik untuk pelajaran bagi adik-adik, pada anak-anakku semua, bahwa seorang pemuda yang hatinya selalu terkait di masjid itu, besok di padang mahsyar dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain orang-orang yang hatinya terkait di masjid, yaitu diantaranya lagi orang yang gemar bersedekah dengan ikhlas. Ya, digambarkan oleh Rasulullah SAW, tangan kanannya bersedekah seakan-akan tangan kirinya tidak tahu. Itu saking ikhlasnya. Padahal umpama ngekek ini ya tahu, tapi digambarkan oleh Rasulullah seakan-akan tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Saking apa nih? Saking ikhlasnya, ya. Yang nomor 12, anjuran untuk berpindah tempat ketika ngantuk. Ngantuk niku manusiawi. Nggih. Kula nggih natos ngantuk, jenengan natos ngantuk, ya. Upamane nek khotbah terus sing khotbah sing khatib iku suarane gak banget. Nggih. Nah enten sih rumiyin nggih, enten masjid kula nen sedayu niku wis diwaca khotbah niku bahasa Arab, gak banget pisan. Niku ngrungokno apa ngoten nggih. Nah niku terus silir-silir kenging angin ngoten ngantuk. Lah niki ada ya, ada anjurannya. Ketika ngantuk itu hendaklah kalian berpindah tempat. Asal lungguh kene ngantuk ya geser. Ya, geser. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk, maka saat berada di masjid maka hendaklah berpindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain. Geser. Ya. Mungkin tempat itu terlalu nyaman, pas kencengnya AC. Misalnya ya, silir-silir ngantuk. Geser sing rodok. Nah, itu. Kemudian anjuran membuat pintu khusus untuk wanita. Alhamdulillah di masjid kita ini tidak campur, ya, hanya pintu sana itu yang kadang-kadang pintu masuk keluarnya sama. Tapi ibu-ibu mestinya itu lewatin nang kono, tapi kadang-kadang gampang lihat gini. Nggih monggo ya, pokoknya gak diselang, nggih. Jangan dipakai gini Pak Dimas, dikasih penyekat ya. Ini jalur. Nah, saya pernah mengikuti pelatihan di Batu di suatu masjid, ya. Itu antara jamaah perempuan dan laki-laki itu betul-betul dipisah dan dijaga. Sing jaga niku tiyang sepuh atik nggawa gepuk pisan. Nggih. Nek ana arek wedok dan kok mlebu jalane ngene alanang niku langsung, karena masjidnya itu tempat umum ya. Mungkin niku niru enten Mekah, nggih. Niru enten Mekah, nggih. Haji haram ngono nggih. Ah niku niru niku. Nanti gawa gepuk kapan gepuk niku digepukno temenan, mboten mek diagar-agarno. Atik sing melanggar. Nah, ternyata Islam itu juga mengajarkan seperti itu. Tempat pintu masjid itu untuk laki-laki dan untuk perempuan itu dipisahkan. Dibuatkan pintu khusus untuk wanita. Nomor 14, adabnya dibolehkan untuk tidur di masjid. Boleh. Ya, masjid itu. Tapi ya harus menjaga. Karena orang yang sedang tidur itu kadang-kadang mengeluarkan cairan yang tidak sedap, itu harus dijaga. Iya nek sing turu masjid niki sarang burung. Oh, dipelihara kali takmire. Nggih. Oh, kon turu kene ae. Sebab apa? Ilere kena didol. Nah nek terus jamaah turu nang masjid terus ilere mboten saged didol, nggih. Beda, nggih. Tapi dibolehkan. Maka karena dibolehkan, ya tentu di tempat-tempat ini monggo ya. Ini misalnya ada tamu ya, kemalaman mampir di sini, Pak. Ya. Derek
istirahat monggo, monggo sebelah mriko ya. Jangan disediakan. Sebab apa? Kalau di sini nanti ganggu apa? Ganggu jenengan seenak-enake turu terus ada lampu dinyalakan, kaget, nggih. Nah, seperti di Masjid Kahadahlan di Bunter itu yang disediakan untuk istirahat para musafir itu tidak di dalam. Ya, jangan jenengan mengambil kesimpulan di Kahadahlan itu loh Pak, disediakan tempat untuk tidur. Ya, betul, tetapi ada tempat-tempat tertentu tidak disediakan tempat tidur di dalam ruangan utama. Termasuk kalau di sini tidak di sini bisa di tempat itu pun. Ya, saya kira itu Bapak Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kajian kita di sore hari ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.